Halo semuanya, balik lagi sama gue Rival November Pratama. Gue bakal cerita tentang pendakian gue ke Gunung Prau tanggal 5 Desember 2025. Biasanya gue selalu cerita soal pendakian yang seru, sunrise yang indah, atau perjalanan yang penuh tawa. Tapi kali ini gue mau bawain cerita yang sedikit berbeda. Sesuatu yang sampai sekarang masih bikin gue merinding kalau nginget kejadiannya. Cerita ini kejadian waktu gue mendaki Gunung Prau yang terkenal dengan sunrise-nya yang luar biasa cantik, tetapi ternyata cantik nggak cukup untuk menutupi hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Gue berangkat bertiga, gue, Reva, dan Fadli. Kita pilih jalur Patak Banteng karena katanya paling cepat sampai puncak. Sampai base camp, kita sampai jam 4 sore. Normalnya pendaki naik minimal berempat, tapi kita cuma bertiga. Dan itu sebenarnya bukan aturan wajib sih. Tapi banyak orang bilang jangan mendaki ganjil. Gue ketawa aja waktu itu. Gue pikir cuma mitos. Di awal pendakian, suasananya rame. Banyak pendakian hilir mudik. Tapi begitu masuk hutan kecil, pos 1, suasananya mendadak sepi. Sunyi banget. Cuma suara daun dan angin tipis. Dan disinilah kejadian aneh pertama mulai terasa. Waktu itu lagi jalan pelan-pelan, gue dengar suara langkah dari belakang. Langkah keempat, padahal kita cuma bertiga. Gue langsung merinding nih guys. Gue berhenti, teman-teman, gue ikut berhenti ya. Langkah itu juga berhenti. Gue nengok ke belakang, kosong, gak ada orang. Kita sampai pos 2. Pas banget waktu matahari mulai turun. Langitnya berubah orange dan angin makin dingin. Fadli nyeletuk, cepet naik lagi, jangan lama-lama. Katanya kawasan ini nggak bagus kalau untuk masuk maghrib. Emang di sana tuh suasananya tuh kayak beda guys, dinginnya tuh kayak lembab. Gue langsung di jalur Patak Banteng ada beberapa spot yang katanya angker, tapi gue nggak mau mikir aneh-aneh dulu. Kami lanjut jalan. Di tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba si Reva berhenti nih, nggak tahu kenapa. Dia nunjuk sesuatu di belakang pohon besar di kanan jalur. Itu apaan? Gue sama Fadli nengok, dan gue benar-benar ngerasa badan gue langsung dingin, lemes, kayak pikiran juga udah kemana-mana. Ada siluet hitam tinggi berdiri diam. Dia nggak bergerak, nggak punya wajah, cuman berdiri. Kami bertiga refleks jalan makin cepat, dan anehnya gue ngerasa kayak dia ngikutin langkah kami. Nggak kedengeran, tapi perasaan gue bilang iya. Masuk ke camp area. Kita sampai area camp hampir jam 7 malam. Tempatnya udah lumayan rame, tapi suasananya tetap tenang. Begitu tenda berdiri, gue langsung masuk buat istirahat. Tapi Revan nampak gelisah. Gue dari tadi ngerasa nggak enak, katanya. Kayak ada banyak yang ngeliatin. Kata gue dengan ketawa, ya iyalah, kan rame no, samping-samping orang juga banyak orang. Si Padli nyoba nenangin, udah capek kali, tapi gue juga ngerasain hal yang sama. Masalahnya adalah rasa diawasi itu datang dari arah hutan di bawah, seperti banyak mata yang mengintip. Gue coba tidur sebentar, tapi malah kedengaran suara langkah mengitari tenda pelan, teratur, dan bukan langkah manusia. Karena kalau manusia berjalan di rumputan pasti dengar suara gesekan. Ini enggak, kayak seorang melayang tipis di atas tanah. Sekitar jam 10 malam, gue keluar tenda karena mau ke toilet alam. Di luar udaranya dingin banget, tapi ada yang aneh, suasana camp terlalu sepi. Padahal sebelumnya rame banget. Waktu gue lagi jongkok di semak, tiba-tiba dengar suara tertawa pelan, cekikikan, suaranya kayak wanita. Gue langsung berdiri.
nengok kanan kiri, tapi nggak ada siapa-siapa. Gue lari balik ke tenda, masuk dengan napas ngos-ngosan. Fikri nanya, "Lu kenapa?" Gue dengar ada yang kayak ketawa. Fadli diem, pandangannya kosong sebentar. Terus dia bilang dari arah bawah. Gue mengangguk. Fadli nggak bilang apa-apa lagi, tapi dari wajahnya gue juga tahu dia juga dengar hal yang sama. Sekitar jam 12, angin makin kencang, tenda kami kegoyang-goyang. Si Reva tiba-tiba kebangun, mukanya pucat. "Gue mimpi aneh," katanya pelan. "Ada cewek rambut panjang duduk di depan tenda kita." Dia bilang, "Kok cuman bertiga?" Suasananya tenda langsung hening. Gue merinding. Fadli langsung pegang senter. Belum sempat ngomong apa-apa, dari luar tenda kami kedengaran suara kain diseret, kayak rok panjang yang digesek ke tanah. Pelan, muterin tenda lagi, muter lagi, dan berhenti tepat di depan pintu. Kami bertiga cuman bisa saling pandang, nafas kami nahan di tenggorokan. Tiba-tiba, tok tok tok, ada yang mengetuk tenda. Tok tok tok. Reva langsung tutup kuping. Gue gemetar. Fadli cuman bisa bilang, "Jangan buka, jangan ada yang buka." Ketukan itu berhenti, diganti dengan suara langkah menjauh. Perlahan, semakin menjauh, tetapi kemudian suara itu balik lagi lebih cepat. Duk. Kali ini kayak ada yang nendang sisi tenda. Kami bertiga diam membeku. Sekitar jam 2 pagi, akhirnya suara-suara itu berhenti. Kami bertiga nggak ada yang tidur. Si Fadli dengan suara pelan bilang, "Gue dari tadi ngitung." "Ngitung apa?" Gue tanya. "Jumlah langkah di luar tenda." Gue udah tahu ini bakal jawabannya buruk. "Ada 4, dia bilang pelan. 4, padahal kami cuma bertiga. Dan setelah itu, dia bilang, gue sadar sesuatu. Dari tadi setiap kami bertiga berhenti bicara atau bergerak, gue masih bisa mendengar suara napas keempat di dalam tenda. Pelan, dingin dari belakang gue. Gue gak berani nengok. Akhirnya azan subuh samar-samar terdengar dari desa bawah. Biasanya pendaki lain langsung bangun, tapi anehnya baru beberapa tenda yang kelihatan gerak. Kami bertiga langsung keluar begitu ada cahaya sedikit. Keadaan aman, tapi bekas seperti tapak kaki kecil terlihat mengelilingi tenda kami. Lebih kecil dari kaki manusia dewasa, tapi jumlahnya banyak. Reva langsung menangis. Kami putuskan untuk gak nunggu sunrise, kami gak kuat. Waktu jalan turun, tepat sebelum masuk area hutan kecil, gue nengok ke belakang. Di kejauhan dekat area camp, gue lihat bayangan panjang berdiri di antara kabut. Diam, cuma ngelihat kami bertiga turun. Dan entah ini halusinasi atau bukan, tapi gue merasa dia tersenyum. Sejak hari itu, gue gak pernah lagi mendaki bertiga. Gak pernah naik perahu sendirian, apalagi camping di tempat yang sama. Gue percaya beberapa gunung memang punya penjaganya. Dan mungkin malam itu salah satu dari mereka cuma mau bilang, kalian datang dengan jumlah yang salah. Terima kasih sudah mendengarin sampai akhir.